Kemasyarakatan, ketemu lagi dengan Tour de Prison edisi Banten. Dan destinasi kita kali ini adalah Rutan Kelas 1 Tangerang, atau yang akrab juga dengan sebutan Rutan Jambe. Bayangan awalnya, kita kira Rutan Tangerang ini berada di kota provinsi. Tapi ternyata kita harus melewati jalan-jalan yang justru jauh dari keramaian kota. Aduh, kok hilang ya, nggak ada sinyal? Waduh, gawat nih. Wah, nyampe di sini kok nggak ada sinyal ya. Mendadak hilang. Repot nih. Duh, beneran loh ini nggak ada sinyalnya. Aduh, repotnya. Pasti bener ya katanya. Kalau udah nyampe Rutan Tangerang 3 Raksa ini, pasti jangan harap ada sinyal. Nggak ada sinyal seluler. Sahabat Kemasyarakatan, saat ini saya baru saja sampai di Rutan Kelas 1 Tangerang di daerah 3 Raksa. Rutan ini adalah salah satu rutan dan jangan-jangan satu-satunya rutan di Indonesia yang sinyalnya nggak ada kalau udah nyampe sini. Saya lost contact ya. Tapi sahabat Kemasyarakatan, di Tour de Prison spesial Tangerang 3 Raksa, kita akan melihat dan menengok bagaimana suasana Ramadan di Rutan Kelas 1 Tangerang, bagaimana warga binaan menjalankan puasanya bersama petugas. Dan jangan lupa kita juga akan melihat produk unggulan yang sudah terkenal dari Rutan Kelas 1 Tangerang, yaitu sepatu Rutira. Yuk bersama-sama kita touring ke Rutan Kelas 1 Tangerang. Misi Pak, ya. Dari Pas TV sudah janjian dengan Pak Karutan. Ya. Bisa ketemu, bapaknya ada? Ada? Ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya, selamat sore. Dari Tour de Prison Pas TV sudah janji dengan Pak Karutan? Oke, kalau sudah jadi, bentar ya Bu. Oke, makasih. Terima kasih, Mas. Masyarakatan, ini kita memasuki kawasan dari Rutan Kelas 1 Tangerang, dan kebetulan tadi petugas di depan menyampaikan bahwa Kakak Rutan menunggu kita di bengkel kerja sepatu Rutira. Yuk. Ini tempatnya. Itu kotor dia habis dipakai kayak gitu. Hah? Selamat sore Pak Karutan. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sampai di sini. Siap. Jadi kami disampaikan di depan, katanya Pak Karutan udah nunggu di sini. Siap. Ya kan? Siap. Langsung diajak ke sini ya Pak ya. Siap. Tapi tadi ada yang unik nih Pak. Ya. Pas saya nyampe, sinyal saya hilang semua Pak. Waduh, itu gimana nih Pak? Berarti di sini lost koneksi dong Pak? Lost koneksi. Terus gimana caranya? Kan Bapak nggak mungkin dong putus. Sebagian besar kawan-kawan sini memanfaatkan wifi. Oke. Jadi setiap ruangan ada wifi biasa. Tapi tidak sampai ke dalam blok hunian. Oke, karena kan no Nggak boleh. handphone dong. Nggak boleh. Iya. Sahabat masyarakat tadi sudah dijawab. Di sini emang nggak ada koneksi, tapi memang ada wifi kalau sudah di area Perkantoran rutan, saja. tapi hanya buat petugas ya Pak ya? Siap, hanya di perkantoran saja. Oke. Nih, sekarang kita di mana nih Pak?
sepatu ini ya? bengkel kerja, jadi di sini kami berupaya untuk membangkitkan kembali untuk produksi sepatunya, sepatu untuk olahraga. Jadi ke depan sih mungkin akan ditambah lagi produknya untuk sendal kayaknya. Mungkin ada Sendal? kawan. Siap. Dengan tetap merek Rutira ya Pak ya? Siap, dan rutiranya. Rutira. Oh, oke. Bagus ya Pak. Boleh cerita nggak sih Pak nih Rutira ini perkembangannya seperti apa? Saya tuh juga pengkonsumsi Rutira loh, sahabat masyarakatan. Tapi memang kebetulan hari ini saya nggak pakai karena saya belum beli yang warna hitam. Saya kan senang yang matching ya. Tapi kalau warna-warna lain banyak saya punya Rutira. Siap. Gimana Pak perkembangannya Ada yang sekarang, warna Pak? ini, warna gelap, boleh dipakai. Warna nanti. gelap. Ini nomor berapa nih? Tapi ini buat laki-laki ya Pak? 40. Boleh nih dicoba ya? Tapi cocok juga untuk perempuan kayaknya. Nih, teman-teman lihat ya. Aduh. Cocok untuk perempuan juga kayaknya. Agak longgar kayaknya. Gimana? Jadi- agak longgar ya? Agak jadi, longgar. ya. Padahal udah enak banget pakainya. Beli ya, Rutira Barangnya ya? ringan dan murah tentunya. Betul. Untuk Berapa nih kawan-kawan, Pak harganya Pak? kita ngejualnya di angka 100 ribuan tuh satu ini. 100.000. Ya. Wah. Tapi ringan banget produknya. Ringan banget dan macam-macam ya sepatu Rutira ini. Berapa tenaga kerja yang terserap di sini Pak di Rutira ini? Kita menyiapkan tenaga kurang lebih untuk pembuatan sepatu ini 10 orang. 10 Jadi orang. Jadi dia masing-masing juga ada kegiatannya mulai dari membuat pola, kemudian ada yang ngelem, ada yang menjahit, kemudian sampai di sini ada petugas yang press, sampai di sini ada kontrol terakhirnya. Oh, Pak, ini kan Rutira ini bagus banget ya. Saya Ya. juga pengkonsumsi dari sepatu Rutira ya. Anak saya juga pakai Rutira. Nah sekarang bertanya nih Pak, gimana sih strategi pemasarannya? Ya, untuk sementara ini memang kita memanfaatkan kanal-kanal baik di Shopee ya. Shopee ada Tokopedia juga. Jadi untuk pemasarannya melalui kanal itu. Kemudian kita juga melalui website kita juga, kemudian kawan-kawan juga bisa memasarkan di beberapa UPT yang ada. Kemarin kami lagi menyelesaikan pemesanan dari BPSDM juga ada, kemudian ini tadi dari kawan-kawan Bapas kemarin baru diambil ada kurang lebih sekitar 20 pasang. 20 pasang. Kemarin kami juga satu kantor kemarin kita bikinkan di sini sebanyak 140. Dan ini lagi pemesanan ini dari LPK Maros ini Oh sebanyak. bisa pesen nama Bisa ya? pesen nama, Tuh, ini LPK LPK Maros. Ha-ha. Pesan kurang lebih sekitar 73. Kalau gitu Humas juga pesen ya Pak? Siap. Humas di Jenpas ya. Teman-teman Humas ya. Nah, Humas di Jenpas nanti tinggal warna kita order Siap, ya. siap. Keren. Jadi bisa Keren Pak. menyelesaikan. Oke, Bapak, ini kan juga lagi bulan Ramadan ini teman-teman puasa semua nggak? Puasa ya. Boleh saya tanya satu ya Pak? Ini kalau Mas di bagian apa Mas? Suaranya boleh dikencengin ya? Finishing aja. Oh di finishing. Ya. Oke, finishing. Oke. Ini bagian pola mungkin. Di bagian pola ya. Ini pola. Mas, kalau bagian pola, ya bisanya dari mana? Emang dari luar udah bisa? Bisa di luar. Dari luar udah bisa. Oke, terus diajarkan di sini. Nah, ini dari sini kita belajar lagi. Belajar lagi. Belajar dari siapa kemarin di sini? Dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu mengajarkan. Sudah bebas, Mas? Yang sebelumnya? Masih ada. Oh, masih ada. Oh, Yang bebas. jadi strateginya yang sudah bisa mengajarkan lagi yang Mengajar lagi baru. Oke, keren. Dapat premi, dapat upah nggak dari sini? Dapat ya. Kasusnya apa, Mas? Narkoba. Berapa tahun? 5 tahun. Kira-kira kalau bebas nggak jualan apa? Kasusnya pengguna? Pengguna. Kalau keluar kira-kira ada keinginan nggak sih bikin sepatu di luar? Pengen lah. Pengen ya? Dan nggak mengulangi lagi, nggak masuk lagi ya? Oke. Puasa nggak nih? Nggak puasa? Oh dia apa? Non-muslim? Muslim ya? Oh. Oh non-muslim? Oh oke. Oke. Sehari bisa berapa selesaikan pola? 20. Bisa 20 pasang ya? Berarti kalau 20 pasang berarti 40 berarti. 40 ya? 40. Oke. Pak, ini kan juga suasana Ramadan ini Ya. Pak. Ini pasti teman-teman di luar juga pengen tahu.
gimana sih Ramadan di dalam ini Pak? Boleh nggak kita diajak suasana Ramadan di dalam seperti Siap, apa? boleh. Sambil Aha. jalan mungkin. Ya. Oke. Jadi ini bengkelnya ya Pak, menarik Ya. sekali. Oh, ya kita sih berharap ya di One Day One Prison produk ini berkontribusi juga dong Pak. Ya, siap. Kita kemarin juga kerjasama dengan kawan-kawan di Lapas Pemuda. Jadi kita ikut nimbrung di situ. Jadi dibikin semacam pameran khusus gitu. Jadi menjual semua produk yang ada kawan-kawan di seputaran Tangerang. Oh. Jadi semua UPT berkontribusi untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan di Lapas Pemuda Tangerang. Oke. Wah, ini ya rutannya ya Pak ya. Ya, Segini. ya. Fasilitas, oh ini ruang kunjungan ya Ruang Pak? kunjungan di sini. Ini kita sudah menyiapkan dalam rangka untuk memenuhi terkait dengan penanganan COVID, di mana kita sudah menyiapkan ruangan khusus gitu. Kalau misalnya nanti dibuka besukan, misalnya kalau masih tanpa bertemu langsung, nah ini kita sudah siapkan tempatnya. Jadi bisa langsung berkunjung, bertemu tanpa bertemu langsung gitu. Jadi ada sekat pembatas gitu. Ya udah 2 tahunan ini ya Pak Ya. ya. Berarti Sebagian besar kawan-kawan berharap tahun ini bisa dibuka, terutama untuk lebaran tahun ini. amin. Mudah-mudahan bisa dibuka untuk kunjungan mereka secara langsung. Kita berdoa bersama ya, karena kita Ya. juga paham tidak ketemu keluarga secara langsung, selama ini diganti dengan virtual ya Pak? Ya, selama ini secara virtual. Oh, secara virtual. Oke, ini fasilitasnya apa aja nih Pak? Ini ada berapa blok nih Pak? Blok hunian ada 2 gedung yang dipakai, dimanfaatkan. gedung? Jadi ada 8 blok hunian. Jadi setiap gedung ini ada 4 blok hunian. Oke. Jadi ini ada blok 8 blok hunian? 8 blok hunian. Biasanya ada 4 nih Pak, ini ada 8. Iya, jadi setiap gedung ada ini. Jadi sisi bawah, sisi atas. Jadi ada 2 sisi ini. Kanan sama kiri. Jadi setiap gedung ini ada 2 sisi, kanan sama kiri. Sisi kirinya 2 blok, sisi kanannya 2 blok seperti itu. Ini adalah blok untuk staff cell. Jadi ini dimanfaatkan untuk isolasi untuk tahanan baru. Jadi tahanan baru yang masuk kita isolasi di sini sama 14 hari untuk penanggulangan COVID-19. Jadi Ya. setelah 14 hari baru bisa Sesuai digabung, dengan ya. SOP karantina ya Pak ya? Karantinanya di sini. Oke. Tapi saat ini zero COVID ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini Alhamdulillah. zero, tidak ada yang terpapar. 8 blok. Nah, kalau isi hunian sendiri ada berapa Pak? Hari ini di angka 1198. 1198. Dari kapasitas berapa? Dari kapasitas hunian sebanyak 600. 600. Ya. Sahabat, lagi dalam kondisi overkapasitas, Overkapasitas. ya, tapi tetap harus maksimal melakukan. Betul. Kalau di rutan ini kan sebenarnya utamanya layanan ya Pak. Seharusnya. Tapi isinya Tapi ternyata tidak apa? dipungkiri ini sebagian besar isinya narapidana. Isinya narapidana. Ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Kenapa tidak dipindahkan? Itu seperti apa? Secara umum untuk wilayah Tangerang ini Ya. memang semua UPT-nya mengalami over capacity. Jadi sulit mau dipindahin mana lagi ya? Jadi sebagian besar memang untuk pidana-pidana tinggi kami sudah arahkan untuk ke lapas kelas 1 ataupun mungkin lapas Cilegon. Nah, sedangkan yang lain Tapi lapas Cilegon kami kemarin itu isinya mau 2.000 loh Pak. siap. Nah itu makanya semua UPT yang ada di Tangerang ini kondisinya over capacity. Oke. Belum lagi terkait dengan keterbatasan kemarin akibat kebakaran yang ada di lapas kelas 1, tentunya itu juga Berkurang. mengurangi kapasitas yang ada. Nah ini juga kami juga kesulitan, padahal berharap juga ini bisa dipindahkan separuh yang sudah narapidana. Yes. Sahabat Cirakatan, kita berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah rutan Tangerang, dan ini adalah area pembinaan ya Pak. Ya, Apa aja sih Pak aktivitas di sini kalau dengan kondisi pandemi ini, apa saja yang berjalan? yang berjalan saat ini hanya kegiatan olahraga tentunya. Kegiatan olahraga. Ya, tapi karena memang suasana pandemi, suasana puasa, jadi memang sebagian besar fokus ke kegiatan keagamaan. Nah Kawan-kawan ini di yang sini. menarik yang kita tanyakan ya. Apa saja sih Pak kegiatan-kegiatannya di sini Untuk kegiatan di bulan Ramadan ini? Ya, untuk kegiatan Ramadan yang pertama memang terkait dengan sholat berjamaah. Ya, oke. Di samping itu juga di malam hari ada kegiatan sholat tarawih juga secara berjamaah. Mm-mm. Hal lainnya kami di sini bikin kegiatan tadarusan. Tadarusan. Ada tadarusan setiap sore itu Oke. sekitar jam
4 kawan-kawan di sini ada tadarusan 30 juz. Jadi dibagi oleh 30 orang, jadi satu orang 1 juz bisa menghatamkan setiap hari. Kemudian yang tadarusan lainnya memang setelah sholat tarawih tetap kita adakan juga tadarusan sampai dengan pukul 10. Hal lainnya hari ini kita ada kegiatan pesantren kilat, ada kegiatan pesantren kilat, ada kegiatan pesantren kilat dan tentunya ini juga bisa membantu rekan-rekan kita yang mungkin pengen mendalami terkait dengan keagamaan, terutama yang muslim bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa pesantren kilat. Dan hari ini memang hari terakhir untuk pesantren kilatnya. Hari terakhir? Ya. Karena sudah berjalan dari beberapa hari yang lalu. Dari beberapa hari. Nanti minggu depan kita ada kegiatan bersama-sama rekan-rekan di sini untuk bagi takjil gratis. Nah, ini memang digalang oleh kementerian dan tentunya di kantor wilayah takjil juga. Gratis kemana? Ke masyarakat. Ke masyarakat. Ya, kita udah menyiapkan kurang lebih sekitar 550 untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke, ini apa ya? Ya. Kegiatannya. Nah, kalau ini pengajarnya dari mana nih Pak? Boleh kita lihat ya Pak? Ini memanfaatkan Bapak. Ini memanfaatkan rekan-rekan yang tentunya punya pemahaman lebih terkait dengan keagamaan. Jadi memang memanfaatkan warga binaan yang ada di sini untuk bisa punya dasar terkait dengan ini, jadi bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan untuk bantu mereka untuk bisa belajar. Terasa banget ya Pak suasana Ramadannya di Rutan Tangerang ini. Alhamdulillah. Tapi ngomongin rutan ini kan pasti ada utama kan sebenarnya layanan tahanan ya Pak ya. Betul. Memang di sini khusus untuk tahanan, tapi tidak dipungkiri sebagian besar isinya narapidana. Narapidana. Berarti kan kalau narapidana ini pembinaan Pak. Gimana Betul. cara strateginya agar pembinaan tetap berjalan? Terkait dengan pembinaan tentunya kita mau optimalkan terkait dengan pembinaan keagamaan. Jadi pembinaan keagamaan untuk kawan-kawan yang Nasrani, kawan-kawan yang Buddha kita optimalkan. Apalagi untuk kawan-kawan Muslim menjelang bulan Ramadan ini. Hal lain kami juga yaitu seperti tadi ada kegiatan pembuatan sepatu, mungkin kawan-kawan yang berminat untuk belajar bikin sepatu ya bisa dilakukan di sana. Kalau fasilitas keagamaan sini lengkap? Alhamdulillah lengkap. Ada gereja, ada vihara dan ada masjid. Gereja di? Ada gereja di sisi sebelah sana, di ujung sana, sedangkan vihara ada di ujung sini. Vihara juga ada ya? Ini masjidnya. Oh, ini kita ke blok mana nih Pak? Ini blok Hidayah. Blok Hidayah. Oh, namanya Hidayah. Blok Hidayah. Oke. Nama bloknya Doa ya, Pak? Alhamdulillah. Ini blok Hidayah. Sebelah sana blok Asifa, ini blok Hidayah. Ini konsentrasinya apa nih? Kan biasanya ada blok narkotika, kalau ini Betul. Di blok ini ada yang spesial sebenarnya karena ada satu blok kita pakai untuk pondok pesantren. Jadi, kita lihat ya, Pak? yuk. Oke. Jadi memang satu blok ini kita fungsikan sebagai pondok pesantren. Jadi kawan-kawan yang mau menekuni untuk yang kawan muslim untuk keagamaan bisa memanfaatkan tempat ini untuk mungkin minimal bisa berdialog, berdiskusi terkait dengan keagamaan dan tentunya bisa buat belajar juga, belajar keagamaan, belajar ngaji dan kawan di sini. Terus kalau teman-teman yang di lain blok pengen belajar gimana, Pak? Boleh. Nanti caranya gimana? Nanti kan menghubungi walinya yang ada di sini nanti dan petugasnya ada di sini tentunya nanti kan akan diseleksi betul. Apakah betul-betul memang niat belajar atau sekedar cuman niat sesaat kan seperti itu. Nah, kita selektif seperti itu. Oke, Pak, jadi menyeimbangkan antara layanan dan pembinaan. Betul. Ngomongin layanan, kita pernah dengar katanya Rutan ini pernah juara dapur terbaik. Alhamdulillah. Apa sih istimewanya Pak, dapurnya Rutan Tangerang? Yang jelas sih memang bagaimana kita mengupayakan higienisnya. Jadi memang untuk higienisnya ini kita mengajukan ke pemerintah daerah tentunya dan dinas kesehatan. Jadi prosesnya itu memang agak cukup panjang terkait dengan status higienis ini. Tapi semuanya sudah dilalui dan tentunya terkait dengan sarpras juga tentunya harus dimaksimalkan. Sarprasnya harus tentunya sehat dan tentunya gampang untuk dibersihkan supaya tetap higienis. Berarti ini sering jadi tempat
tuh ditiru ya Pak ya? Alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan ditirunya untuk dapur ke sini. Keren loh. Iya. Ya, terus teman-teman juga udah lihat kan tadi dapur rutan Tangerang, dan mudah-mudahan ini bisa diadopsi oleh UPT atau lapas rutan lain. Oke, Ini blok umumnya. Di sini ada kamar untuk beberapa tenaga yang bekerja dan ada mapenalingnya. Sedangkan di sini untuk blok hidayahnya. Blok hidayahnya. Oke. Ini kurang lebih isinya sekitar 200 ya. 140. 140 isinya. Di sini ada 99, sisanya kosong. Oh gitu. Dan ini kebetulan kita lagi nunggu saat berbuka puasa berbuka ya puasa. Pak. Boleh dong kita sambil ngobrol di dalam ya Pak sama teman-teman? Jadi kita nih harus buka sepatu ya Pak, karena Ya. ini batas suci ya Pak ya. Ya. Karena ini memang dipakai untuk ibadah juga sama kawan yang ada di sini. Jadi ya memang ya alangkah baiknya kita Nggak bisa, Ya. harus Ya. clear ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini mungkin kita ngobrol dengan kawan-kawan di Jadi sini. kalau ini di sini nih siapa aja Pak yang ada di sini? Ini sih sebenarnya beberapa kawan-kawan yang memang minat untuk kegiatan pesantren sebenarnya. Jadi memang tempatnya juga terbatas ya, karena ini juga kamar-kamarnya juga terbatas kan, tidak semuanya. Jadi di samping di sini ya sisanya bisa di masjid gitu. Ini berapa kamar itu? Ini ada 10 kamar. Ada 10 kamar ya. 10 kamar. Paling tidak di blok ini bisa mengajak teman-teman yang lain mungkin ya Pak ya. Ya, Karena di konsentrasi memang belajar Ya. agama. cuma karena memang bloknya kan terbatas juga, nggak bisa kita paksakan untuk semuanya kan. Dan masih sisa yang lainnya itu untuk pidana umum. Mungkin kita bisa ajak ngobrol salah satu kali ya Pak ya. Kira-kira siapa nih yang bisa diajak ngobrol? Bisa ya? Sini aja nggak apa-apa. Sini aja kan? Kasusnya apa Pak? Kalau boleh Saya tahu? kasusnya 378. 378 udah berapa tahun Pak di sini? Saya sudah menjalani 1 tahun 1 bulan. Ini Bapak di sini di blok ini berperan sebagai apa Pak? Alhamdulillah kita khususnya di blok pesantren Al Hidayah ini season untuk menjelang puasa ini kita adakan tadarus, adakan pengajian rutin biasa bersolawat gitu, dan juga kita melakukan sholat taraweh berjamaah di gitu. Selama ini ada gangguan nggak? Alhamdulillah kita merasa bersyukur, wabil khusus kita juga berterima kasih kepada keluarga besar Rutan Kelas 1 Tangerang yang mana telah memberikan fasilitas kepada kita untuk beribadah, untuk selalu bertolabul ilmi. Jadi bagaimana menghijrahkan diri kita yang memang sudah salah supaya bisa mendapat ridho Allah gitu. Dan kalau malam Jumat itu kita rutin yasinan, mengirim doa-doa kepada leluhur kita, arwah-arwah keluarga kita gitu. Kita lakukan setiap itu. Kalau mau ditanya nih Pak ya, Bapak keluarganya di mana? Alhamdulillah keluarga saya di Poris Gagah Batu Ceper, Kecamatan Tangerang itu. Terpaksa harus puasa di rutan, Iya. itu perasaannya gimana Pak? Masya Allah, rasanya Allah terlepas daripada semua rahasia Allah, sangat sedih ya. Karena biasa kita berbuka puasa kumpul dengan keluarga, kita memberikan harapan kepada keluarga kita bahwa jembatan ibadah puasa ini adalah sebagai pembentukan takwa kita. Tapi ternyata begitu kita masuk di Jambe ini, orang juga banyak yang membutuhkan di dalam pengetahuan itu. Ya, sangat sedih sih, tapi semuanya pasti ada hikmahnya loh. Makanya saya sarankan kepada keluarga besar pesantren Al Hidayah ini, kalau pagi itu banyakin baca surat Alam Nasra, supaya dalam kesulitan ada kemudahan. Banyakin sholawat nariyah. Itu selalu saya gaungkan supaya mereka itu mengerti gitu. Oke Pak, Iya. semoga sama teman-teman juga Amin. bisa lancar. Amin. Paham kan namanya membina orang bermasalah kan tidak gampang ya Pak Ya. ya. Kira-kira tantangan menurut Pak Karun, tantangan terbesar apa sih mengajak mereka ke kebaikan
apalagi untuk mendalami agama. Ini kan kaitan dengan spiritual. Memang tantangannya yaitu balik lagi ke personnya. Jadi memang nggak mudah ketika kita mau balik. Ini kan balik ke watak kan, udah bawaan. Jadi ketika kita paksakan dengan benturan yang agak keras juga agak susah juga. Gitu. Makanya kita dengan kawan-kawan bagaimana pendekatan ayo pelan-pelan. Ya kalau mungkin hari ini nggak sadar, mungkin siapa tahu besok seminggu, 2 minggu bisa sadar. Nah kita juga mengingatkan kawan-kawan nih dari pembinaannya, mudah-mudahan mungkin suatu saat ada manfaatnya gitu. Kita tidak berharap hari ini orang berubah kan belum tentu hari ini bisa sadar kan, tapi mungkin suatu saat ketika dia ada penyadaran ketika dia di luar, oh saya dulu pernah belajar sholat, nah mungkin di saat itu dia bisa ada manfaatnya. Oh saya waktu di luar saya belajar ngaji, mungkin di situ ketika dia di luar ya mungkin di situ dia boleh sadar. Nah kita tidak bisa minta orang itu harus hari itu dia mau berubah kan, tidak bisa. Tapi yang terpenting kita berupaya untuk bagaimana mereka ini tetap bisa kembali ke jalan yang baik dan seperti itu. Nah terkait dengan mereka mau hari ini mau berubah atau mungkin besok, balik lagi ke pribadi masing-masing orang. Tapi ini kan tentunya Bapak nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya? Betul. Ini bagaimana nih Bapak mengajak teman-teman ini untuk melakukan pembinaan? Tapi by the way, jumlah petugasnya berapa nih Pak? Petugas sebanyak 140 orang. 150 Ya. orang. Jadi yang menangani kegiatan BHPT ini kurang lebih sekitar 8 orang. Alhamdulillah juga kita ada MOU juga dengan kawan-kawan di luar dari beberapa yayasan. Jadi mereka juga bisa membagi ilmunya juga ke kawan-kawan. Nih udah mau buka puasa nih. Buka puasa nih. Ya. Sahabat masyarakatan, kita buka puasa dulu ya. Kita buka puasa dengan teman-teman di pesantren Al Hidayah. Nih Pak. Jadi kita buka pakai sama apa nih Pak? Kita buka pakai apa nih? Oh ada air nih, ada air. Teman-teman sedang berbuka pakai apa nih? Tolong takjil ya. Selamat berbuka ya. Alhamdulillah. Sahabat masyarakatan, menarik sekali berbuka puasa di dalam rutan dan bersama teman-teman di rutan Jambe ya. Ini puasa semua kan ya? Alhamdulillah. Nikmat, tambah nikmat karena kita bersama teman-teman dari rutan Jambe. Pak Rutan ini menunya sama semua kan ya yang diberikan? Kalau mereka takjilnya dibagi kolak. Jadi, berarti kalau takjil ini berarti menu tambahan ya Pak? Ya, khusus bulan Ramadan? Ya, khusus bulan Ramadan mereka tambahan menunya kolak kita siapkan. Kolak. Oke, Pak Rutan, ini tadi sudah disediakan menu oleh Rutan sendiri. Mereka boleh menerima nggak sih? Boleh. Jadi kiriman dari keluarganya? Ya, kami buka layanan untuk penerimaan titipan. Jadi setiap sore mereka yang mau menitipkan untuk berbuka ataupun sahur bisa kita terima sampai dengan jam 5. Sampai sahur ya? Siap. Oke. Ini Bapak suka dapat kiriman dari keluarganya? Iya, suka ya? Masnya juga suka dapat? Oke, alhamdulillah ya yang sudah dapat dari keluarganya ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita tutup di sini ya Bapak. Siap, terima kasih. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Menjalankan ibadah puasa. Mungkin sebelum kami meninggalkan blog ini, boleh dong kita sampaikan semangatnya Rutan Tangerang ya Pak. Apa sih semangatnya Pak? Rutan Tangerang. Maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sahabat masyarakatan, tadi kita sudah touring di Rutan Tangerang, rutan yang susah sinyal tapi begitu banyak sinyal-sinyal kebaikan yang ada di Rutan Tangerang atau yang dikenal dengan Rutan Jambe. Ya Pak? Rutan Tiga Raksa. Rutan Tiga Raksa. Tadi kita sudah berbuka puasa bersama dengan teman-teman warga binaan di Rutan Tangerang. Kita bersama-sama ikut mendoakan agar warga binaan yang berada di Rutan Tangerang dapat segera kembali ke masyarakat, kembali kepada keluarga, menjadi pribadi yang baik, menyadari kesalahan dan siap untuk kembali berkontribusi pada pembangunan negara kita tercinta.
Saya Rika, Tour de Prison dari Rutan Tangerang. Rutan Tangerang, Maju, manusiawi, juara. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat Masyarakatan dan Rutan Tangerang atau Rutan Jambe ini pun walaupun masih pandemi tetap menyelenggarakan rangkaian perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Sukacita, keharuan dan kebahagiaan alhamdulillah bisa dirasakan oleh petugas, warga binaan dan masyarakat, khususnya keluarga dari warga binaan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Masyarakatan, demikianlah tur kita di Rutan Tangerang. Rutan susah sinyal, tapi memancarkan koneksi kuat untuk menyebarkan semangat dan inspirasi dalam bekerja dan berkarya. Bertemu lagi tur di prison selanjutnya. See you!